Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wabil khusus Ketua RT beserta jajarannya, juga yang sama-sama kami hormati Ketua Paguyuban TSP, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda, juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, para asatidz wal asatidzah, jamaah majlis taklim Ahad Soleh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita di Ahad sore ini yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua langkah kita dari tempat masing-masing menjadikan penghapus dosa dan juga diangkat dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, dengan ada kegiatan Ramadan di setiap ahadnya yang slogannya meminta taklim setiap malam Senin di bulan-bulan luar Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisir waktunya, hari dan waktunya dari malam Senin ke hari Ahad sore, dan setiap minggu ketiganya selalu dilaksanakan dua kegiatan. Pertama adalah taklim, yang kedua adalah poncol berbagi, dan selalu diadakan di TSP ini. Alhamdulillah, dengan sebab ada kegiatan taklim dan poncol berbagi, kita bisa silaturahim. Rumah-rumahnya pandang nih, rumah-rumahnya. Kalau nggak ada poncol berbagi, kalau mau dari SMA rumahnya nggak bisa ngopi di sini. Iya, nggak diundang, nggak ngajakin. Alhamdulillah, dengan sebuah poncol berbagi kita bisa silaturahim, ya, antara warga poncol luar perumahan dan orang dalam perumahan. Padahal sama-sama saudara ya, sama-sama orang Islam, kayaknya jauh banget itu. Apalagi saya, jauh banget. Kita berbeda KTP gitu. Alhamdulillah, dengan sebab adanya poncol berbagi, kita bisa kumpul setahun sekali tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini makin barokah, tempat ini makin manfaat, warganya pun makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 9. Tugas rasa ada 9 kali mengadakan kegiatan berbagi. Bukan ini kebaikan ya Pak ya. Kita lanjut hadis yang dulu, yang kemarin kita baca, tertunda kemarin, bahwa ada 6 perkara yang sangat asing gitu. Yang pertama adalah berdirinya satu masjid di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah masyarakat yang enggan untuk mentakmirkannya. Sesuatu yang sangat aneh
ada masjid, warganya nggak mau ngisi, warganya nggak mau sholat berjamaah. Ini adalah syai'un gharib, sesuatu yang janggal dan ganjil gitu. Yang kedua hadirin, katakannya Rasul ini ya, sesuatu yang ganjil terjadi di tengah-tengah umat Islam apa? Wal mushafu gharibun di manzili qaumin la yaqra'una bihi. Wa mushafu, mushaf Al-Quran itu sangat asing, ganjil, aneh, berada di tengah-tengah di rumah seorang muslim, di manzili qaumin, berada di satu rumah kaum layak nabi, yang kaum itu nggak mau baca Al-Quran. Ya, sesuatu yang sangat ganjil. Di tempat kita banyak Al-Quran, namun orangnya nggak mau baca Al-Quran, nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau memperdalam Al-Quran, nggak mau apalagi mempelajari Al-Quran. Ini sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah kemarin malam Sabtu ya ada peringatan nuzulul Quran di Masjid Nurul Huda, dan alhamdulillah datang jamaahnya sebagian, banyaknya nggak datang. Padahal yang diperingati hari nuzulul Quran, peringatan diturunkannya Al-Quran, kitab umat Islam, kitab kita mukjizat paling agung, kitab yang paling mulia. Enggak ada kitab yang sehebat Al-Quran. Namun sayang umat Islam kurang memahami dan kurang mencintai Al-Quran. Inilah yang kata Rasulullah, wal mushafu gharibun bi manzili qaumin la yaqra'una bihi. Banyak umat Islam enggan membaca Al-Quran, itu sesuatu yang sangat ganjil, sesuatu yang sangat aneh. Oleh karena itu hadirin, ini bukan informasi dari Rasul, ada sebuah peringatan dari baginda Rasul buat kita umat Islam. Jangan sampai kita menjadi umat yang asing, umat yang aneh, umat yang mencinta Al-Quran. Nur Huda pantes ngadain nuzulul Quran. Kenapa? Pada maghrib surah ngadain tadarus Al-Quran. Pantas kenapa? Orang-orang yang suka baca Al-Quran. Mulia banget peringatan nuzul Quran. Dibaca Quran setiap hari, dipelajari Al-Quran oleh kita sewaktu-waktu. Kemudian di bulan Allah Subhanahu wa turunkan Al-Quran, kita peringatinya. Bapak, Ibu, hadirin kaum muslimin kaum muslimat Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita tuh punya anak, dan kita nih kadang-kadang perhatian banget dengan hari jadi anak kita. Kapan akhirnya anak kita suka diperingati, diundang tetangga, disiapkan hidangan, ada tumpeng, ada hadiah. Itu yang kita peringati hari lahirnya anak kita. Manusia biasa yang belum tentu membahagiakan orang lain, jangan orang lain, orang tuanya pun belum tentu dibahagiakan. Ini 17 Ramadan adalah hari di mana Allah menurunkan Al-Quran, kitab yang merangkum dan menyimpan, mengandung semua kitab yang Allah pernah turunkan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya itu ada 104 kitab. Ada 104 kitab. 60 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Idris alaihissalam. 30 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 90. 10 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum diturunkannya Taurat 100. Kemudian Allah turunkan Taurat kepada Musa 101. Kitab Zabur kepada Nabi
Daud 102, kitab Injil kepada Nabi Isa 103, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam 104. Dan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah diturunkan jumlatan wahidatan, diturunkan sekaligus. Taurat satu kitab itu sekaligus, Zabur diturunkan sekaligus. Zabur Pak lebih tebal ketimbang Al-Quran. Al-Quran itu berapa surat? 114 surat, berawalkan Fatihah, berakhirkan Anas. Sementara Zabur Pak itu ada 150 surat. Jadi lebih tebal, lebih banyak kitab Zabur. Dab'atan wahidatan, unzila jumlatan wahidatan, diturunkan sekaligus, enggak diangsur. Sementara Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, proses penurunannya dua proses. Pertama, unzila jumlatan wahidatan atau dapatan wahidatan. Al-Quran diturunkan pertama prosesnya itu sekaligus 114 surat, 30 juz, 114 surat sekaligus, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhil Mahfuz buku induk besar, Baitul Izzah sebuah tempat yang ada di langit dunia. Langit ada 7 darinya. Langit ada 7 tingkatan. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit yang paling bawah namanya langit dunia. Langit yang pertama, kalau kita mau naik ke atas nih menuju langit ke-7, sebelum itu yang pertama dulu. Yang pertama namanya Sama'id dunia. Di situ ada sebuah tempat namanya Baitul Izzah, rumah mulia. Nah, Allah perintahkan malaikat mengambil Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Summa nuzila munajjaman. Kemudian diturunkan Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit dunia, ila Sayyidina Muhammadin, kepada kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu munajjaman, dicicil, diangsur, dihasabil waqa'i, sesuai peristiwa dan kejadian. Sehingga Al-Quran mengalami proses turun dari Baitul Izzah ke kanjeng Rasul makan waktu kurang lebih 23 tahun. Itu munajaman. Maka ada asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Turunnya Al-Quran ada peristiwa, apakah ada masalah hukum yang ditanya oleh sahabat dan lain-lainnya. Nah ini hadirin, 104 kitab Allah turunkan. Semua isi kandungan kitab sebelum Al-Quran terangkum dan tersimpan dalam Al-Quran. Yakni kalau kita baca Quran sama juga sekaligus membaca suhuf Nabi Sis, membaca Al-Quran plus membaca suhuf Ibrahim, membaca Al-Quran plus membaca Taurat, Zabur, Injil. Karena semua makna kandungan kitab-kitab sebelum Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Kemudian isi kandungan Al-Quran Allah simpan dalam Al-Fatihah. Kemudian yang ada di Fatihah Allah simpan pada Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hadirin, Bismillah itu mulia banget. Siapa orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Bahkan jabah syaitan, setan pun akan hancur. Orang yang baca Bismillah, kata salah satu sahabat Rasul Ibnu Abbas kalau nggak salah, bahwa jumlah huruf Bismillah itu ada 19. Malaikat Jabaniyah, tukang hisab, ada malaikat nanti di neraka
Ini malaikat tugasnya ngapain? Ditugaskan untuk menyiksa orang yang masuk neraka. Jumlahnya ada 19. Maka bacalah bismillah. Orang yang baca bismillah akan diselamatkan dari siksanya Zabaniyah. Satu kali baca Fatihah, baca bismillah, itu jumlahnya ada 19 huruf. Maka setiap huruf menyelamatkan kita dari satu malaikat Zabaniyah. Oleh karena itu, kita ini di dalam menjalankan kegiatan kita, baik bekerja, berucap, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kulul amrin zibalin. Setiap perkara, setiap perbuatan yang layu dau nggak dimulai dengan nama bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtaru wakil atau akibatnya gagal atau kurang berkah. Maka awalilah aktivitas kita, ucapan kita, pekerjaan kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillah ini tersimpan makna kandungan semua Al-Quran. Dan yang tersimpan pada bismillah disimpan lagi pada baknya bismillah. Hadirin, kumpul pada baknya bismillah. Makanya wajar kalau bak itu dari huruf jer, amil, komandan, jenderal, daripada huruf jer. Gitu ya, kalimat huruf. Coba bayangin Pak, bismillahirrahmanirrahim, ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, tunduk sama Pak. Semuanya Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, itu tunduk sama siapa Pak. Dibaca kasroh semua gara-gara Pak. Ya, kalau ada Pak dibaca kasroh, itu dapat ismi kasroh, Allahi kasroh, ar-Rahmani kasroh, ar-Rahimi kasroh, gara-gara Mbak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, adalah penguasa alam jagat raya ini. Kita wajib tunduk dan patuh kepada Yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui pengamalan ajarannya dalam Al-Quran, mengamalkan ajaran Islam yang dituangkan dalam Al-Quran. Ya, jadi kita jangan sampai menjadi manusia yang ganjil, manusia yang aneh, disebut muslim tapi tidak mau mempelajari Al-Quran, disebut muslim, ngaku muslim tapi nggak mau baca Al-Quran. Apalagi sekarang bulan Ramadan, miladnya Al-Quran, ya, di mana Allah turunkan di bulan Ramadan ini Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Sangat keterlaluan umat Islam kalau di bulan Ramadan ini nggak mau baca Al-Quran. Maka hadirin, saudara-saudara kita, ya, baik di masjid, di musola, di majlis taklim, suka ngadain hataman Al-Quran. Di bulan masjid cara berjamaah sekali duduk hatam Al-Quran. Udah belum? Belum? Udah? Hataman sekaligus? Belum? Demi beribadah, kumpul itu orang sore. Minggu sore depan agendanya kita nggak taklim, tapi hatam Al-Quran. Datanya sekarang nggak selesai. Kenapa? Karena kita banyak bolong-bolong, baca belum lancar kayak orang-orang. Ya, kalau yang lancar kan Pak 20 menit selesai, 21 juz. Kita akan nimbangin. Jadi jangan datang yang terlalu telat. Ibuin besok-besokin kalau seandainya besok hataman, saya cerita gitu. Coba kita agendain besok Minggu sore gitu, mudah-mudahan di Roda tuh bener. Dan Roda kita agendakan hataman Al-Quran, kalau setuju ya. Memangnya sangat mulia, sangat gede pahalanya. Idza khatama Al-Quran sholla alaihi situna alfa malakin. Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, baik secara pribadi masing-masing ataupun berjamaah, maka mendapatkan doa dari ribuan malaikat. Paling tidak 60.000 malaikat mendoakan kita semuanya. Subhanallah. Coba Pak, kalau kita mau ngadain acara, ngundang orang 60 orang, berapa biayanya? Ini yang datang bukan manusia, yang
doain bukan wali, tapi yang doain adalah malaikat. Mendoakan siapa? Setiap orang yang hadir di tempat khatam Al-Quran. Saya belum bisa, datang aja, ikut hadir, sama mendapatkan doa daripada malaikat. Orang baca Quran kita baca Al-Ikhlas atau baca Al-Fatihah, asal kita bisa aja kita ulang-ulang. Bareng selesainya dengan yang baca satu juz. Kadang-kadang kan hadirin kata nih, khataman yuk, saya belum bisa, udah baca nggak datang. Ini yang bikin tekor, ya man, ente man. Ya, agendakan atau kamu terserah. Agendain sebulan Ramadan ini ada khataman berjamaah. Ya, khataman berjamaah, satu orang satu juz atau satu di dua orang, makin banyak orang makin bagus. Kenapa? Makin banyak yang mengaminkan. Insya Allah. Kenapa? Supaya kita semua keluar dari peringatan Rasul tadi. Kita bukan orang aneh, kita bukan orang ganjil, kita bukan orang asing terhadap Al-Quran. Ya, zaman sekarang hadirin kalau kita nih nggak mau belajar Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran, sangat keterlaluan. Berbagai macam metode dan cara sudah disiapkan para ahli dalam membaca Al-Quran. Ya, subhanallah. Jangan Al-Quran itu seperti kita korek api. Ya, dimana kita butuh baru kita ambil korek api. Merokok ambil korek api, nyentuh kompor ambil korek api. Ada yang sakit baca Quran, ada yang mati baca Al-Quran. Ada yang sakit yang mati nggak baca Al-Quran. Enggak kayak gitu. Quran itu selalu kita jaga. Quran selalu kita perhatikan. Quran selalu kita bawa. Kenapa? Abdul ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utama-utamanya ibadah umatku adalah baca Quran. Pak, Bu, coba cari sebuah huruf yang kalau kita bacakan, yang kalau kita ucapkan mendatangkan pahala sampai minimal 10 kebaikan. Nggak ada. Hanya apa? Hanya apa? Al-Quran. Hanya huruf Al-Quran. Tatkala kita ucapkan satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Tadi Bismillah ada 19 huruf kali 10, berarti 190 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim mendapatkan 190 kebaikan. Baca-baca Alhamdulillah sampai tuntas berapa huruf Fatihah? Ada 140 lebih. Subhanallah hadirin. Enggak ada. Jangankan bacanya, mendengarkannya saja kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Al-Quran. Dengerin, ya, mendengarkan orang yang baca Al-Quran ini mendapatkan rahmat Allah, dapat pahala daripada Allah. Apalagi bacanya. Kalau bacanya satu huruf minimal 10 kebaikan di luar sholat. Kalau dalam sholat satu huruf dibalas 70 kali. Apalagi Ramadan. Ramadan pahala sunat menjadi pahala wajib, amal wajib Allah lipatkan 70 kali lipat. Ngomong-ngomong hadirin, ngomong-ngomong musuh kita satu sekarang Pak. Sekarang kita berbuat baik, musuh kita satu. Musuhnya ada dua, satu setan, yang kedua nafsu. Setan orang muslim supi hati setan, setan orang Islam dicancangin. Setan orang yang berpuasa dicancang. Setan yang selalu menggoda kita setiap hari dicancang, dirantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa ke tepi laut. Tinggal satu musuh kita, apa? Nafsu kita. Ringan. Maka kalau kita melawan musuh satu, kayak bisa musuh dua. Ya, nah ini musuh tinggal satu yang harus kita kendalikan, hanya nafsu kita. Nah, oleh karena itu, ya, selagi kita masih ada kesempatan mentakmirkan Ramadan, mengagungkan Ramadan, yuk kita hidupkan kampung kita dengan meramaikan bacaan Al-Quran, baik di masjid, di rumah masing-masing punya hancak, punya agenda bacaan Al-Quran. Jangan TV gede-gede, nyari Quran dimpring, la tajalu buyutakum kuburan. Jangan kalau dia ke rumahmu seperti kuburan, nggak ada suara Al-Quran. Hadirin, ya sering kali saya ngomong ya Pak, kita nih
punya anak udah S2, tanya, periksa, bisa Al-Qurannya. Kalau anak kita kalau udah S2 belum bisa Al-Quran, kita belum gugur kewajiban mendidik anak. Anak kita udah S2 tapi belum bisa baca Al-Quran, kita belum gugur kewajiban kita dalam mendidik anak. Bahkan sampai S3 anak kita belum bisa baca Al-Quran, masih punya hutang sama Allah, amanah menyampaikan, mengajarkan Al-Quran. Baik kita ajarkan secara langsung, kita ngajarin, atau orang yang kita tugaskan, orang yang ahlinya kita perintahkan untuk mengajarkan anak kita, terserah cara gimana. Yang penting kita meninggal dunia, anak kita sudah bisa baca Al-Quran, mengenal kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang paling agung, yang kitab yang paling istimewa kita baca, merupakan ibadah yang paling baik. Kalau kita nggak bisa Quran, anak kita itu sholat baca apa? Orang Islam nggak bisa baca Quran, sholat baca apaan? Kan sholat baca Quran, baca Fatihah setiap rakaatnya, sunnah baca surah pada rakaat pertama dan kedua, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang masih Allah kasih sama kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Yuk kita ramaikan, kita bangkitkan semangat cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Di kita alhamdulillah hadirin ya, banyak atau ada di kita orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Tinggal kita menyiapkan waktu ya, menyiapkan waktu buat diri kita, buat anak kita. Sekali lagi, kalau kita belum mengajarkan anak kita Al-Quran, kita masih punya amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Besok di yaumil qiyamah akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Perasaan kita udah bebas, udah bisa beli motor, ya, udah beli rumah, udah ngasih perusahaan, ternyata zong. Ternyata zong, hadirin semua itu ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo sekali lagi kita bareng-bareng mengajak kepada Allah, minta kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang tidak ganjil, artinya orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan siap mengajarkan Al-Quran kepada anak cucu kita, agar kita wafat dalam keadaan merem, terpejam dengan sempurna. Kenapa? Tuntas kita amanah, kita punya ruh keluar diiringi dengan bacaan Al-Quran oleh anak-anak kita, insya Allah. Bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan taklim pada hari ini. Tentunya nasihat pribadi saya khususnya mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan baik infak, sedekah maupun hartanya, tenaga dan pikirannya, semuanya dibahas oleh Subhanahu wa Ta'ala dan bolos yang berlipat-lipat, dan menjadi sebab wasilah kumpul kita dan infak semuanya dari jamaah, menjadi sebab wasilah Allah mengangkat kesulitan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat penyakit yang ada pada diri kita, penyakit pada keluarga kita, penyakit yang ada di saudara kita, penyakit yang ada di jamaah kita, sahabat kita semuanya, Allah angkat, Allah gantikan dengan kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa mentuntaskan ibadah Ramadan ini dengan lebih baik lagi dibanding yang Ramadan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim.